Firman Tuhan juga sepertinya agak mengagetkan kita di sini, karena dikatakan bahwa Yudas dikuasai iblis, serta berkata bahwa iblis merasuki Yudas. Ini penting sekali bagi kita amati fakta dalam firman Tuhan, karena dalam bagian lainnya tidak pernah dikatakan bahwa iblis pernah merasuki orang lain. Banyak orang yang hari-hari ini pergi ke sini atau ke sana untuk mengusir iblis keluar dari hal ini atau hal itu. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita satu jalan keselamatan. Saat ini kita sudah masuk kepada pembahasan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13. Bersama dengan saya, Pak Yohanes, akan membawakan sebuah tema kepada kita dengan judul sebuah cerita yang sangat masuk akal. Akan selalu ada orang yang sakit secara rohani, yang sepertinya tidak tertarik sama sekali dengan kesehatan rohani, mementingkan diri sendiri, keangkuhan, dan juga kesombongan, merupakan beberapa kendala dalam kehidupan kekristenan. Jadi, apa yang akan kita perlukan supaya kita berada di pihak Yesus? Mari kita akan cari tahu bersama. Pendengar terkasih, kita masih dalam program Jalan 66 dan kita sedang menelusuri Injil Yohanes. Hari ini kita akan memperhatikan pasal yang ke-13. Kita akan memperhatikan bahwa ada perubahan kecil dalam skenario yang terdapat di sini. Dalam pasal 12, kita telah belajar bahwa Yesus terlibat langsung dalam pelayanan publik. Dan sekarang mulai dari pasal 13 dan seterusnya, fokus utamanya ditujukan kepada para murid dan bagaimana mempersiapkan mereka terhadap penderitaan yang akan dialaminya, kematian serta kebangkitannya. Yesus akan menyatakan dirinya semakin jelas di hadapan para murid. Kita juga akan melihat dalam firman Tuhan adanya penekanannya yang diberikan seputar ruang atas. Dari pasal ini sampai dengan pasal yang ke-17. Di sini kita akan tahu bahwa kita telah sampai pada saat-saat di mana Yesus akan diserahkan untuk dijatuhi hukuman mati dan disalibkan. Dan ketika kita sampai pada awal dari pasal 13 ini, kita akan membaca sebuah cerita yang luar biasa yang sangat terkenal di sepanjang sejarah dunia. Firman Tuhan berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Pendengar terkasih, awal dari pasal 13 Injil Yohanes ini sangatlah menarik. Ya, kita bisa melihat bahwa keseluruhan skenario dalam cerita ini terjadi tepat sebagaimana mestinya. Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan Yesus kini sudah dekat dengan saat terakhirnya. Yudas Iskariot sudah bersiap-siap untuk mengkhianati dia, dan sebagaimana kita bisa lihat di sini, bahwa ada kontras antara sikap Yudas dan sikap Yesus pada saat itu. Dan Yesus yang merupakan seorang pemimpin yang luar biasa, seorang rabi yang luar biasa yang telah mengajar para muridnya, tiba-tiba dalam konteks ini, yaitu di ruang atas, ia mulai mengajarkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Ia akan membasuh kaki para muridnya dengan mengambil rupa seorang hamba, dan penting sekali bagi kita amati bahwa setelah kita berjalan melewati jalanan yang berdebu dan kotor yang ada di sepanjang jalan di Palestina, pada waktu itu ada istiadat setempat yang berlaku,
yaitu ketika seseorang diterima di sebuah rumah. Untuk menghargai orang tersebut, maka biasanya seorang pelayan datang dan membawa air untuk kemudian membasuh kaki para tamu yang kotor tersebut. Setelah membasuh kaki, para pelayan tersebut kemudian mengeringkan kaki para tamu tersebut dengan handuk atau semacam kain begitu ya. Jika tamu tersebut merupakan tamu yang sangat penting, maka biasanya pemilik rumah itu sendirilah yang akan melakukan hal tersebut. Kini, saudara, ketika Yesus sendiri yang melakukan hal tersebut, maka menarik sekali kita bisa mengamati di bagian ini. Yesus menyatakan bagaimanakah keadaan yang seharusnya supaya kita tidak memutarbalikkan keadaan. Setiap orang yang ingin menjadi pemimpin, yang ingin mengubah dunia, orang tersebut pertama-tama harus rela untuk melayani dan menerima posisi yang hina ini. Pada saat itu, Simon Petrus menjadi bingung dan takut, hatinya bergejolak. Maka ia berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Yesus meminta Petrus untuk tetap tenang dan berkata, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Petrus kita paham sebagai murid yang reaksional. Langsung bereaksi. Ia berkata, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Saudara, menarik sekali karena Petrus menyebut Yesus Tuhan, namun pada saat yang bersamaan ia berkata, "Tidak Tuhan, Engkau tidak akan melakukan hal ini kepadaku." Ia menolak apa yang Yesus katakan kepadanya meskipun Yesus merupakan Tuhannya. Kemudian Yesus menegur Petrus katanya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Petrus, tidaklah engkau mengerti bahwa kerendahan hati untuk menerima hal ini merupakan sesuatu yang fundamental untuk mengerti akan realita kerajaan Allah. Saudara, kekristenan sangatlah berbeda. Karena hal ini menyatakan bahwa kuasa kemenangan adalah kuasa yang berasal dari kerendahan hati, rela melayani, dan mengasihi, dan bukan merupakan kuasa yang diperoleh dengan kekuatan, kekerasan, dan kemampuan manusia itu sendiri. Maka Petrus menjadi sadar akan seriusnya semua ini dan kemudiannya berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku, serta semua bagian yang diperlukan." Maka semua ini menjadi tidak masuk akal dan kita memahami arti dari semua di sini. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Karena ia tahu siapakah yang akan mengkhianati dia. Dan inilah mengapa ia berkata bahwa tidak semua orang yang ada di sini bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam dunia bisnis hari-hari ini, banyak orang hebat membuat keputusan yang luar biasa dengan menyadari dan menyimpulkan bahwa pemimpin sejati yang mampu mempengaruhi orang lain adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melayani. Seorang bos, seorang bisnismen, seorang pemimpin adalah seorang yang berani mengambil kertas yang jatuh di lantai, yang berani melakukan pekerjaan yang remeh, yang menyapa pekerjanya dan memperlakukan mereka dengan hormat, dengan rendah hati, dan memiliki sikap yang sopan. Saudara, Yesus mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang benar. Bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu. Yesus hadir di sini dan menyatakan kepada kita mengenai kebenaran akan realita yang terjadi. Dan kita juga harus belajar untuk melakukan sebagaimana yang Ia ajarkan. Namun di sini firman Tuhan juga menunjukkan suatu kontras dalam sisi yang lain. Yesus akan membuat sebuah referensi bahwa salah satu dari mereka akan melawan Dia.
sebagaimana yang kita dapat amati dari ayat 18. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Inilah yang dikatakan dalam ayat 21. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Nah, dalam ayat 24, firman Tuhan berkata, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Bagian ini diakhiri dengan mengatakan, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang diperlukan untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara, bagian ini diakhiri dengan sesuatu yang sangat menyedihkan. Yudas menginginkan kesuksesan. Ia mengikuti Yesus dengan alasan kekuasaan, kesuksesan, dan dilihat oleh orang banyak. Karena Yesus mampu mengadakan mujizat, dan karena Yesus merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Yudas kecewa kepada Yesus. Mungkin karena ia menyadari bahwa orang yang spesial ini tidak tahu bagaimana caranya untuk mempergunakan kuasa yang ia miliki ini. Akhirnya Yudas mengubah keputusannya, yaitu dengan inspirasi dari si jahat, yang akhirnya setelah bernegosiasi, ia menjual Yesus karena memang ketertarikannya adalah sebatas ini saja. Yudas berpikir bahwa kuasa merupakan sesuatu yang kita dapat melalui paksaan. Sesuatu yang bisa diperoleh sesuai kehendak manusia. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas betapa berbahayanya hal ini ketika kita memutarbalikkan segala sesuatu serta mengubah prioritas kita. Karena cerita inilah cerita yang sangat masuk akal untuk dijelaskan. Kita melihat bagaimana Yudas melenceng ke arah yang salah. Ketika Yesus sedang mengajarkan kepadanya tentang kerendahan hati, bagaimana melayani, dan bagaimana hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang ideal bagi kehidupan kita. Dan untuk mengkritik dan mempertanyakan mengenai ketergantungan yang dimiliki oleh setiap manusia akan dirinya, firman Tuhan akan mengakhiri pasal 13 ini dengan menceritakan sebuah cerita tentang Petrus yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang bagaimana dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Cerita ini diceritakan juga dalam Injil-Injil lainnya. Tentu saudara ingat bahwa Petrus memiliki suatu keyakinan bahwa ia tidak akan pernah menyangkali Yesus. Namun demikian, ya, kita semua tahu bahwa bukanlah ini akhirnya. Yesus mengakhiri pasal ini dengan menyatakan karakteristik yang spesial yang menjadi tanda seorang Kristen, yaitu dengan pelayanan yang ditandai dengan kasih. Firman Tuhan berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kiranya Tuhan memberkati hati saudara. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang ke-13 yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes dengan topik sebuah cerita yang sangat masuk akal. Terima kasih banyak Pak Yohanes sudah menjelaskan kepada kita, dan saatnya kita akan masuk kepada pertanyaan. Pak Yohanes sudah memaparkan kepada kita keseluruhan skenario ini. Jadi sekarang mari kita coba untuk menyingkirkan keraguan-raguan yang ada dalam diri kita. Ayat yang ketiga, Yohanes pasal yang ke-13 ini berkata tentang iblis, sementara pada ayat yang ke-27 berbicara mengenai setan. Apakah Yudas yang mengendalikan sesuatu atau si iblislah yang melakukan semuanya ini? Dan inilah yang menjadi keraguan kita, Pak Yohanes.
Penting sekali untuk kita perhatikan, Pauti, bahwa iblis dan setan itu tidak berbeda. Mereka itu sama, hanya nama mereka saja yang berbeda. Mereka ini adalah malaikat yang memberontak kepada Allah, dan perlawanan mereka terhadap Kristus dalam perjanjian baru ini juga jelas sekali. Nah, kata iblis sebenarnya merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemfitnah, penuduh, dan pendakwa. Ya. Sementara kata setan berasal dari bahasa Ibrani yang berarti lawan atau musuh. Baik setan maupun iblis. Namun setan, kalau kita perhatikan, lebih sering digunakan di dalam firman Tuhan atas sesuatu yang negatif dan penuh dengan kejahatan. Firman Tuhan juga sepertinya agak mengagetkan kita di sini karena dikatakan bahwa Yudas dikuasai iblis, serta berkata bahwa iblis merasuki Yudas. Ini penting untuk kita amati fakta dalam firman Tuhan. Karena dalam bagian lainnya tidak pernah dikatakan bahwa iblis pernah merasuki orang lain. Banyak orang yang hari-hari ini pergi ke sana, ke sini untuk mengusir iblis keluar dari hal ini atau hal itu. Sebenarnya setanlah yang merasuki seseorang. Namun jika kita berkata iblis sendiri yang merasuki seseorang, hal ini tidak kita temukan dalam perjanjian baru dalam bagian manapun. Kasus Yudas ini sangatlah unik dan eksklusif. Kerasukan iblis semacam ini tidak kemudian membuat Yudas menjadi tidak sadar. Kita tidak boleh berpikir bahwa Yudas tidak tahu apa yang sedang dia lakukan hanya oleh karena ia dirasuki iblis. Kayak lupa semuanya. Tidak seperti itu. Yang kemudian dia menjadi tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tidak demikian, saudara. Sangatlah mungkin bagi seseorang untuk menggunakan mentalnya secara penuh untuk mengendalikan kehendaknya dan pada saat yang bersamaan dipengaruhi oleh iblis dan secara sengaja membiarkan diri mereka untuk dipakai oleh iblis. Alkitab menekankan kedua realita ini, baik negatif akan dorongan rohani serta pilihan manusia dan kehendak bebas manusia yang masih berfungsi dengan baik. Kemudian yang berikut Pak Yohanes dalam pasal yang ke-13 dari kitab Yohanes ini memberitahukan kepada kita tentang Yesus yang mengajar, kerendahan hati, dan rela melayani. Jadi, apakah gagasan mengenai pelayanan, mengenai kerendahan hati, apakah ini semuanya masuk akal? Dan apakah hal ini masih bisa diterapkan di dalam dunia yang sementara ini kita berada? Memang ini sepertinya hanya sekedar khotbah atau pidato yang indah saja, Pak Oti. Semua ini seperti kata-kata manis yang diucapkan oleh politikus sebelum pilkada atau pilpres. Ya, banyak orang berpikir bahwa hal-hal yang disebutkan ini merupakan sesuatu yang tidak berguna dan tidak masuk akal sama sekali. Dalam jangka pendek, kerendahan hati memang bukan merupakan sesuatu yang menggambarkan sebuah pilihan yang baik. Jika kita memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sesuatu, kita perlu mengambil kesempatan tersebut dan Yesus sepertinya tidak tahu tentang apa yang ia ucapkan ini. Namun ini bukanlah apa yang ia bicarakan. Ini harus kita perjelas. Kebenarannya adalah bahwa ketika seseorang memutuskan untuk melakukan agresi, ketika seseorang memutuskan untuk bersaing dengan ketidaksetiaan, ketika seseorang mengambil keputusan untuk bertindak seperti ini, mereka mulai menunjukkan kelemahan terbesar mereka, yaitu perasaan tidak aman terbesar yang mereka miliki. Perasaan tidak aman ini menyatakan bahwa orang tersebut bukanlah orang yang mengendalikan apa yang paling penting, yaitu dirinya sendiri dan hatinya. Amsal berkata bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kemampuan seseorang untuk mengasihi, rendah hati, dan bahkan dalam dunia kepemimpinan, dan ada banyak buku-buku terkenal dengan judul misalnya The Servant atau Pelayan. Jadi kita dapat belajar bahwa di dunia bisnis, dalam perusahaan yang hebat, dengan orang yang ingin mengerti dinamika hubungan manusia, dan mereka memiliki sifat yang melayani menjadi rendah hati. Karena hal itulah yang akan membuat perubahan, yang memampukan seseorang untuk memimpin dengan benar dan menjadi pelayan dengan baik. Yang berikut Pak Yohanes, bagaimana dengan sikap Petrus yang kita lihat dalam ayat yang ke-6? Sepertinya ia sangat berkeras untuk menolak. Ia menjadi marah karena Yesus membasuh kakinya. Sikap Petrus terhadap kerendahan hati Yesus begitu nampak di sini.
mengapa ia melakukan hal ini, Pak Yohanes? Memang Pak Oti, masalah utamanya di sini adalah sikap Yesus ini sangatlah problematis dalam pandangan manusia, karena ini sebetulnya merupakan tindakan seorang budak. Jadi sikap Yesus ini merupakan suatu sikap yang memalukan, mungkin begitu ya. Bayangkan saja ya, sebuah posisi yang paling hina dalam sebuah perusahaan, kemudian bos dari perusahaan tersebut datang, atau istrinya yang mengenakan gaun paling mahal, semua yang dipakainya mereknya berasal dari Paris misalnya. Kemudian berkata, "Sini, biarkan saya yang bersihkan toilet hari ini." Atau izinkan saya yang membereskan meja tersebut. Atau berkata, "Mari ke sini, saya akan menyemir sepatumu." Bukankah ini merupakan sesuatu yang memalukan? Menarik sekali, karena orang-orang mengenakan topeng mereka. Mereka semua bersembunyi dari realita yang ada dan mereka tidak ingin melayani yang lain atau orang lain melayani mereka. Karena hal tersebut akan membuat mereka merasa tidak enak. Mereka tidak suka akan hal ini. Ini merupakan sesuatu yang memalukan karena kita akan berhutang budi kepada orang tersebut, sementara yang kita inginkan adalah kemerdekaan. Kita ingin mengendalikan kehidupan kita sendiri, menjadi bos, menjadi seseorang yang mengatur segala sesuatunya. Nah, jadi di sini harus kita ingat, Petrus ketika menyadari apa yang hendak dilakukan oleh Yesus, yang tidak cocok dengan apa yang ia pikirkan, hal ini membuatnya ada dalam sebuah krisis karena ia hidup dalam dunia dan mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip yang merasa diri tidak aman, maka ia bertindak sedemikian rupa berdasarkan atas prinsip-prinsip kuasa dan kekuatan. Namun demikian kita bisa memperhatikan Yesus sangat keras terhadap sikap Petrus, dan Petrus segera menyadari bahwa sikapnya ini merupakan sikap yang salah karena menolak apa yang hendak Yesus lakukan terhadapnya. Ada yang lain yang cukup menarik perhatian, yaitu kalau kita melihat pada ayat yang ke-18, Pak Yohanes. Yesus mengkritisinya dan ia mengangkat tumitnya. Artinya apa ini, Pak? Bagaimana kita dapat memahami akan hal ini? Yaitu orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Apa arti mengangkat tumit ini? Frase ini kita peroleh dari Mazmur pasal 41 ayat 9. Hal ini berasal dari konteks Mazmur Daud yang berkata bahwa seorang teman dekat, seseorang yang ia sangat percayai, ia telah mengangkat tumitnya melawan aku. Menarik sekali karena dalam kitab terjemahan baru tidak berkata demikian, namun berkata berbalik dan melawan aku, karena dalam bahasa aslinya ungkapan ini mungkin cukup membingungkan. Frase asli di sini memberikan suatu gagasan mengenai mengkhianati persahabatan. Karena dalam bahasa Ibrani, kata tumit ini mirip sekali dengan kata menipu. Apakah Anda masih mengingat cerita Yakub? Nah, inilah mengapa istilah ini digunakan sedemikian rupa di sini. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang terjadi dalam konteks Daud, bahkan beberapa orang memberikan referensi ini terhadap Ahitofel dalam cerita Mazmur pasal 41. Demikian juga dalam konteks Daud yang terjadi di Israel pada masa yang lampau, kini kita melihat hal yang sama terjadi dengan sang Raja Mesias ini, yang juga menderita hal yang sama. Ada aplikasi yang cukup sesuai dalam kisah ini, namun sesuai dengan arti di dalam konteks perjanjian baru. Baik, Pak Yohanes, sepertinya masih ada waktu dan saya akan bertanya sekali lagi kepada Pak Yohanes. Mengapa Yesus begitu menekankan kasih? Dan mengapa ia menganggap perjanjian yang lama ini menjadi perjanjian baru sekarang? Sebagaimana kita bisa lihat dalam ayat yang ke-34 dan juga yang ke-35. Sepertinya ini menjadi inti dari Injil itu sendiri. Ya, ini memang menarik sekali untuk diperhatikan, Poti. Kasih merupakan sesuatu yang menandai kekristenan. Dan perjanjian lama juga berbicara mengenai kasih. Namun kasih yang disampaikan ini dengan cara yang berbeda. Kita harus mengasihi teman-teman dan membenci musuh-musuh saudara. Perbedaannya adalah karena kasih di sini dinyatakan dalam sebuah kasih yang penuh dengan ketulusan tanpa diskriminasi. Ini perbedaannya. Ini merupakan kasih yang lengkap dan penuh. Hal ini, kalau kita bicara secara literal, dapat diartikan bahwa kita berbuat baik kepada setiap orang, tak peduli siapakah orang tersebut. Perbedaan yang ada di sini adalah supaya kita mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi.
Ada kuasa besar, kuasa ilahi yang mengubahkan kehidupan kita. Dan inilah perbedaan besarnya yang ditandai dengan Yesus itu sendiri. Dan inilah yang sebenarnya kita kenal dengan kasih yang tanpa syarat. Inilah cara Yesus mengasihi kita, dan melalui kasih ini, Ia memberikan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. Dan melalui kasih ini juga, Kristus mati bagi kita. Dan kita seharusnya memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama ini, dengan menyingkirkan semua penghalang, dan mempercayai Allah yang maha dahsyat dan luar biasa itu. Baik, terima kasih banyak Pak Yones untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Kita akan melihat bagaimana seharusnya kita mengaplikasikan hal ini dalam segenap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Yohanes pasal 13. Kita telah belajar mengenai sebuah kisah yang masuk akal ketika kita meluangkan waktu untuk mempelajari dan mendengarkan pelajaran ini, yaitu bagaimana Yesus membasuh kaki para murid dan menghadapi realita yang terjadi dalam konteks ruang atas. Sebagaimana kita ketahui, Yudas Iskariot mulai rencana bahayanya untuk melawan Yesus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat sebuah konfrontasi, konflik yang terjadi antara dua dunia. Ada yang mempercayai kuasa dan kekuatan manusia, dan yang bisa kita lihat dari sini hanyalah ruang untuk kompetisi. Sementara yang lain dipenuhi gagasan akan kasih Allah yang tanpa syarat yang dinyatakan melalui Kristus. Mari kita perhatikan bersama, karena di dunia yang penuh dengan peperangan, gejolak, dan kompetisi, perkataan Kristus masih menggema dengan kerasnya. Kasih, kerendahan hati, ketertundukan merupakan hal-hal yang paling berharga dari semuanya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.